Get it when I get back.お楽しみはこれからだ。ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。ぶっ殺してやる。無駄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 。時は動き出す。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat, yang tentunya sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang tidak lupa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minal julumati ilan nur. Baiklah, izin perkenalkan, nama saya Darnulis, saya dari kelas PGMI 2A dengan NIM 2312421. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan yakni sejarah Syekh Syarif Hidayatullah atau yang sering dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga merupakan salah satu wali songo, yaitu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Sunda. Wali Songo merupakan seorang ulama atau yang dipercaya sebagai kasih Allah. Wali dalam arti bahasa Indonesia yaitu berjumlah 9 yang berdakwah di tanah Jawa. Dan para wali yang berjumlah 9 ini, seorang tersebut tersebar di berbagai daerah, yakni salah satunya adalah Sunan Gunung Jati atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati ini merupakan salah satu anggota wali songo, yakni wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya yakni Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati tersebut memiliki nama asli yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sayyid Al-Kamil. Sedangkan sebutan Gunung Jati itu merupakan gelar yang diberikan umat muslim kepadanya karena jasa-jasanya yang sudah dilakukan. Syekh Hidayatullah ini dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah bernama Syarif Abdullah, yakni seorang dari Mesir keturunan ke-23 Rasulullah SAW, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Sunan Gunung Jati ini mempunyai ibu yang bernama Nyai Rara Santang, dan setelah ia masuk ke dalam Islam maka berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dia merupakan seorang putri yakni dari salah satu keluarga yang berasal dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati atau biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah Cirebon ini menikahi adik dari Bupati Banten yang bernama Nyai
Kawunno nganten sekitar tahun 1470 sampai 1480 Masehi. Dari pernikahannya, dia mendapatkan seorang putri bernama Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten. Sejarah singkat Sunan Gunung Jati atau yang kita sebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah mulai berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Kedatangan beliau atau kita sebut dengan kedatangan Sunan Gunung Jati di Jawa disambut baik oleh pamannya yang seorang raja di Cirebon yang bernama Raden Walang Sungsang. Berkat dukungan yang didapatkan dari Kesultanan Demak dan pamannya, Sunan Gunung Jati kemudian diangkat menjadi raja kedua di Cirebon, menggantikan pamannya pada tahun 1479 Masehi menyandang gelar Maulana Jati. Sejak saat itu, pembangunan infrastruktur dari Kerajaan Cirebon dibangun dengan dibantu oleh Sunan Kalijaga, yaitu arsitek Demak Raden Sepat. Proyek infrastruktur itu antara lain adalah Keraton Pakungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, jalan pinggir laut antara Kerajaan Pakungwati dan Amparan Jati, serta Pelabuhan Muara Jati. Penyebaran agama Islam di Tanah Sunda dikutip dari UIN Sunan Gunung Jati, buku yang berjudul Biografi Sunan Gunung Jati. Bahkan, Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam antara abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Penyebaran agama Islam ini disebut terjadi di wilayah yang sekarang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu DKI Jakarta dan Banten. Wilayah ini dikalangkan sebagai masyarakat Sunda, lebih dikenal dengan sebutan wilayah Tanah Sunda. Sunan Gunung Jati atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon ini menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda dengan menggunakan metode atau pendekatan melalui media kesenian, dengan melakukan pagelaran kesenian diantaranya yaitu penampilan seni tari, kemudian penampilan wayang dan gamelan yang disebut dengan saketan. Media kesenian tersebut yakni gamelan saketan Cirebon. Konon setiap yang ingin melihat pertunjukannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Sebagaimana bunyi kalimat syahadat tersebut adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adanya pertunjukan tersebut membuat masyarakat Tanah Sunda banyak yang menganut agama Islam karena metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah ini hingga sekarang. Gamelan tersebut masih dimainkan oleh pihak keraton meskipun usianya sudah ratusan tahun. Rangkaian gamelan seperti gong, bonang, dan saron tersebut masih tersimpan dengan rapi di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Terkadang gamelan tersebut masih digunakan pada acara pementasan ketika terdapat hari besar tertentu agama Islam. Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Said Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti menjadi Syarifah Mudaim. Sayyid Al-Kamil atau yang biasa disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Beliau juga menikahi seorang syarifah yang bernama Nyai Ageng Tepasari atau yang biasa disebut dengan Putri Ki Gede Tepasana Lumajang, yang menurunkan Sultan-Sultan Cirebon. Dari pernikahan tersebut, maka Said Al-Kamil mendapatkan sebuah gelar, yaitu sebutan Syarif Hidayatullah, yang mana nama Syarif Hidayatullah ini kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri yang ada di Jakarta,
yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati ini diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati, Babat Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulangnya dari Timur Tengah, Sunan Gunung Jati ini mengambil peran untuk membangun kota dan menjadikan pemimpin perkampungan muslim yang baru. Kesultanan Cirebon pada tahun 1478 ini diadakanlah sebuah musyawarah, yaitu musyawarahnya para wali di Tuban. Untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali, akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai pusar bumi, yang artinya pusatnya dunia. Pada tahun 1476 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Jati Purba Panetep Panatagama Alwa Allah Kutubit Zaman Khalifatul Rasulullah atau yang biasa disebut Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Sumbang Larang yang memegang sudah lama menjadi seorang muslim sebelum menikah dan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caburan Negeri karya Pangeran Arya Karbon. Kemudian wafatnya Sunan Gunung Jati itu atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra Masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati ini atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, beliau wafat dalam usia 120 tahun. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, yakni Zainul Arifin, yang naik tahta di usia pada 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati Cirebon kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata saya yang benar itu datangnya dari semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wa tandur manqala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।